Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mawsu'atul Akhlaq. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah sifat pemaaf. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang ulul himmah. Diambil dari kata ulu dan al-himmah. Apa itu makna ulu? Ulu diambil dari kata ala ya'lu, dan dia merupakan masdar dari fi'il ala ya'lu, uluwan. Artinya as-sumu wal irtifa', itu arti ulu, tinggi. Namanya ulu itu artinya tinggi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, berarti Allah itu tinggi di atas langit. Jadi ala di sini artinya as-sumu wal irtifa. Kemudian makna himmah secara bahasa artinya ma hamma bihi min amrin liyaf'alahu, itu suatu tekad untuk mengerjakan sesuatu. Ya, tekad, kemauan untuk mengerjakan sesuatu. Itu disebut dengan himmah. Adapun makna ulul himmah secara istilah, ya, disebutkan oleh para ulama di sini. Ada yang mengatakan ulul himmah itu adalah al-kabirul himmah 'alal itlaq. Ini seperti yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, yaitu besarnya kemauan, besarnya tekad, keinginan. Itu disebut dengan ulul himmah. Kemudian ada juga yang mengatakan ulul himmah yaitu tawajjuhul qalbi wa qasduhu bi jami'i quwahu ruhaniyah ila janibil haqq li husulil kamali lahu aw li ghairihi, yaitu kecondongan hati atau maksud, tujuan dengan semua kekuatan ruhaniyah, ya,
Untuk apa? Untuk mengerjakan suatu kebenaran. Lihusulil kamali lahu aw li ghairi, untuk memperoleh kesempurnaan. Ya, atau untuk yang lainnya. Jadi intinya ulul himmah itu adalah suatu tekad yang tinggi, tekad yang kuat. Kemudian at-targhibu fi ulil himmah. Setelah kita mengetahui tentang makna ulul himmah, ya di sini ada dalil-dalil yang menganjurkan seseorang untuk punya tekad yang kuat di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Karena apa? Ulul himmah ini merupakan khuluqun rafi'un wa ghayatun nabilah. Dia merupakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Seperti Allah katakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Tentang anjuran agar seorang punya tekad yang kuat di dalam mengerjakan kebaikan. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersegera mengerjakan kebaikan, memenuhi ampunan Allah, kemudian surganya Allah Subhanahu wa taala, itu dengan bersegera mengerjakan kebaikan dan bersegera untuk memperoleh pendekatan atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Ini juga berkenaan tentang anjuran agar seseorang memiliki tekad yang tinggi atau kemauan yang tinggi. Allah katakan fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi, orang-orang yang memiliki keteguhan hati, tekad yang kuat, bersabar itu dari para rasul. Ya. Nah, di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan ya tentang pujian para orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, tekad yang tinggi, baik itu para nabi, para rasul, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang termasuk golongan ulul azmi minar rusul. Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, yaitu penutup para nabi, yang mana beliau ini memiliki semangat yang tinggi, baik itu di dalam berjihad, di dalam berdakwah kepada Allah, ya, di dalam berdagang dan dalam perkara yang lainnya. Nabi Muhammad SAW merupakan rasul yang memiliki himmatul aliyah, yaitu kemauan yang tinggi. Begitu juga nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, Isa, ya. Dan mereka lah yang termasuk ulul azmi minar rusul. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan tentang anjuran agar seseorang memiliki tekad yang kuat, tekad yang tinggi. Disebutkan Al-Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati an dhahrin ghaniyin. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastagni yughnihillah. Ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti lebih baik orang itu memberikan daripada meminta. Ya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari keluarga dia.
Karena sebaik-baik sedekah disebutkan yaitu dari sedekah orang-orang yang memiliki kecukupan. Ya. Barang siapa yang ingin dijaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang meminta kebutuhan kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhannya. Ya, kata Ibnu Battal ketika mengomentari hadis ini, fihi nadabun ila ta'affuf 'anil mas'alah wa haddun 'ala ma'alil umur wa tarku dani'iha wallahu yuhibbu ma'alil umur. Kata Ibnu Battal, di dalam hadis ini ya ada anjuran agar seorang itu menahan diri dari yang namanya meminta-minta. Lebih baik ngasih daripada minta-minta. Karena perbuatan minta-minta ini perbuatan yang tercela. Ya. Dan di sini juga ada anjuran agar seorang itu melakukan perkara yang mulia, yaitu perkara sedekah. Dan meninggalkan perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang hina, yaitu meminta-minta. Ya. Wallahu yuhibbu ma'alil umur, dan Allah mencintai perkara-perkara yang mulia. Nah, di dalam hadis ini juga menganjurkan bagaimana agar seseorang itu punya semangat yang tinggi, tekad yang tinggi untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah punya kemauan tinggi di dalam bersedekah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mohon pertolonganlah kepada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas. Selama itu kebaikan bermanfaat bagi kita, maka bersemangatlah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Berikutnya, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dari hadis Abdullah ibnu Amru radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan yuqalu li sahibil Quran. Rasulullah dikatakan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sahibul Quran, Iqra, kata Rasulullah, warqi warattil kama kunta turattil fi darid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Apa kata Rasulullah kepada para penghafal Al-Quran, orang-orang dekat dengan Al-Quran, Iqra, bacalah. Kemudian bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Karena kedudukanmu ketika di akhir ayat yang kau baca. Ini juga merupakan anjuran bagaimana agar seorang itu punya tekad yang tinggi di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita baca Quran harus semangat. Ketika kita belajar ilmu agama juga harus semangat. Di dalam beribadah kita juga harus semangat. Ya, dalam menuntut ilmu harus semangat. Dan dalam perkara-perkara kebaikan harus semangat. Ya. Kemudian ada beberapa perkataan para ulama tentang masalah ulul himmah. Seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa sesungguhnya dia berkata, la tusaggiranna himmatakum fa inni lam ara aq'udu anil mukarramat min siguril himam. Apa kata Umar bin Khattab? Janganlah kamu menganggap remeh, merendahkan semangatmu, tekadmu. Jangan pernah menganggap remeh. Yang penting ada kemauan, insya Allah ada jalan. Sesulit apapun, kalau dia ada kemauan, pasti Allah akan bukakan jalan. Ya.
Kemudian Malik ya juga pernah mengatakan, alaika bima'alil umur wa qaraimiha wattaqi radailaha wa ma saffa minha fa inna Allah ta'ala yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Hendaklah kamu itu melakukan perkara-perkara yang mulia. Sedekah mulia, ya, menafkahi istri mulia, kemudian melakukan ibadah-ibadah juga mulia, ya. Dan jauhilah perkara-perkara yang hina, ya. Apa diantaranya? Misalkan perkara-perkara yang tercela seperti penyakit bakhil, pelit, sifat pengecut, kemudian suka marah, dan sifat-sifat yang lainnya. Ya, jauhi perbuatan-perbuatan yang hina. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara-perkara yang mulia dan membenci perkara-perkara yang hina. Ya, di sini juga ada anjuran bagaimana agar orang itu memiliki tekad yang tinggi. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu taala di dalam sebuah kitab yaitu Saidul Khatir. Kitabnya Saidul Khatir. Dia mengatakan min alamati kamalil aqli ulul himmah. Di antara tanda sempurnanya akal seseorang ketika dia punya tekad yang tinggi. Selalu semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim juga pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi Imam Ibnul Qayyim ini banyak punya kitab ya. Di antaranya ada kitab Al-Fawaid, ada kitab Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Ya. Dia mengatakan apa? Faman alat himmatuhu wa khashi'at nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin jamil wa man dalat himmatuhu wa tagat nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin radhil. Kata Ibnu Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, barang siapa yang tinggi tekadnya, kemauannya dan jiwanya selalu merasa khasyiat, khusyuk, ya, maka dia disifati dengan semua akhlak yang indah, akhlak yang bagus. Dan barang siapa yang tekadnya rendah, kemauannya kurang, tidak pernah semangat, maka dia disifati dengan akhlak yang jelek. Tinggal pilih. Kalau kita ingin disifati dengan akhlak yang baik, akhlak yang indah, maka perbaikilah tekad kita. Mulai dari sekarang kita harus bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain juga pernah mengatakan, seperti Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan, al-ilmu wal amalu tawaman ummuhuma ulul himmah. Ilmu dan amal itu ibarat saudara kembar. Ummuhuma, ibu keduanya, ulul himmah, tekad yang tinggi. Jadi seorang punya ilmu harus diamalkan, karena ilmu merupakan imamnya amal. Seperti disebutkan oleh seorang ulama seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ala ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu merupakan pemimpin amalan dan amalan pengikut ilmu. Kenapa? Ketika seorang beramal tanpa ilmu, maka amal yang dia lakukan sia-sia. Ya. Begitu juga ketika seorang punya ilmu tapi tidak diamalkan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya.
Orang punya ilmu harus diamalkan. Kata seorang ulama, al-ilmu syajarah wal amalu samrah. Wa innama yuradul ilmu bil amali. Ilmu itu ibarat pohon. Adapun amalan ibarat buahnya. Sesungguhnya seseorang memperoleh ilmu untuk diamalkan. Ya. Nah, ibu dari kedua hal ini yaitu ulul himmah. Seorang punya ilmu, dia punya semangat yang tinggi di dalam belajar, semangat yang tinggi di dalam mengamalkan ilmunya itu. Ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang suwarul ulul himmah. Bentuk-bentuk ulul himmah atau tekad yang tinggi. Disebutkan di sini yang pertama, ulul himmah fi talabil ilmi. Punya tekad yang tinggi, kemauan yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Yaitu ketika seorang beristihad atau bersungguh-sungguh dalam belajar, tekun di dalam memperoleh ilmu, selalu mutalaah, mengkaji kitab-kitab para ulama, rajin duduk di majelis ilmu. Ini salah satu bentuk ulul himmah fi thalabul ilm. Di dalam belajar tidak boleh seseorang itu bermalas-malasan. Karena ilmu, kalau kita tidak mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu. Apa kata Al-Junaid rahimallahu ta'ala? Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Fa illam yanalhu kullah nalahu ba'dah. Tidaklah seseorang mendapatkan ilmu atau mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, melainkan dia akan mendapatkan ilmu itu. Jika dia tidak mendapatkan seluruh ilmu, setidaknya dia mendapatkan separuh dari ilmu itu. Yang penting kita semangat. Enggak boleh bermalas-malasan. Karena ilmu bisa didapatkan dengan kesungguhan. Ya. Di dalam ungkapan disebutkan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya. Bahkan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, la yustata'ul ilmu biruhatil jasadi. Ilmu tidak akan diperoleh, tidak akan bisa didapatkan dengan bersantai-santai, dengan tidur-tiduran. Ketika kajian selalu tidur, kajian selalu ngobrol, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Ya. Dan ketika seorang mencari ilmu, dialah yang harus mendatangi ilmu itu. Kata ulama salaf, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak bisa datang dengan sendirinya. Ada orang yang mengatakan, oh ada ilmu laduni. Nggak ada ilmu laduni. Orang kalau mau bisa, kalau mau pintar, belajar. Mustahil orang itu tanpa belajar tiba-tiba pintar. Berarti pakai bantuan jin itu. Ya. Nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak pernah membaca kitab ulama, tiba-tiba pintar. Pakai bantuan jin. Nggak ada ilmu laduni. Ulama saja mereka belajar bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan dalam kitab ini, kadzalika mutala'atu ahwalis salaf wa ulu himmatihim fit ta'allum wa ta'lim wal qira'ati wal iqra' wat tasnif wal rihlatu fi talabil ilm was saharu fil mudzakarah wat ta'arrud lil akhtar wa mu'anatul ju' wal marad fi sabilihi wa dhannu bil waqti ay yudayya fi ghairi tahsili faidah aw al wuqufu ala nuqtatin ilmiyah ila ghairi dhalika min suwari ulul himmatihim fi talabil ilm. Perhatikan di sini. Seseorang agar semangat untuk menuntut ilmu, punya tekad yang tinggi dalam mencari ilmu,
hendaklah dia selalu mempelajari tentang keadaan-keadaan ulama terdahulu di dalam menimba ilmu. Bagaimana semangat mereka di dalam belajar dan mengajar. Bagaimana semangat mereka di dalam membaca kitab-kitab ulama, dalam mengarang kitab. Bagaimana semangat mereka ketika rihlah atau berjalan ya untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Ini para ulama, Pak. Di zaman dulu nggak ada istilah rihlah sambil goes gitu. Zaman dulu nggak ada goes gitu, Pak. Kalau sekarang kan rihlah sambil goes gitu ya. Dulu rihlahnya mereka untuk ilmu. Ya. Kemudian mereka bergadang untuk apa? Mudzakarah. Ngulang-ngulang ilmu mereka. Kemudian mereka itu sampai rela menahan lapar, menahan sakit untuk apa? Mendapatkan ilmu. Bahkan para ulama dahulu sangat pelit dengan waktu. Mereka nggak mau menyia-nyiakan waktu mereka tanpa faedah ilmu. Ya, ini ulama. Karena apa? Waktu itu sangat berharga bagi mereka. Mereka selalu isi waktunya untuk apa? Untuk ilmu. Berikutnya, ulul himmah fi da'wati ila Allah. Punya tekad yang tinggi di dalam berdakwah ila Allah. Setelah orang punya ilmu, maka dia harus dakwahkan ilmunya, sampaikan ilmunya. Hendaklah seorang muslim menyeru saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Dengan ilmu yang dia dapatkan. Rasulullah katakan dalam sabdanya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku. Maksud dariku di sini dari Rasulullah. Bukan sekedar menyampaikan tanpa dasar ilmu. Ya. Yang dia sampaikan yaitu ilmu. Tujuannya apa? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan hidayah kepada manusia. Maksudnya hidayah di sini adalah hidayatud dalalah wal irsyad. Kita berdakwah untuk mengajak orang. Masalah urusan hidayah, taufik wal ilham itu urusan Allah. Kita hanya mengajak, ya, menunjukkan orang kepada kebaikan. Maka di sini kita harus bersemangat, Pak. Jangan pantang menyerah di dalam berdakwah ilallah. Jangan sampai seorang berdakwah tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Dan hendaklah dia berdakwah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika seorang itu mendapatkan hidayah disebabkan oleh kita, kita pun dapat pahalanya. Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, "Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya, lalu dia akan mendapatkan kebaikan seperti pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu. Enggak rugi, Pak. Kita ngajarin baca Quran saja itu sudah dapat pahala. Ya. Disebut oleh Ibnu Hazm tentang masalah ulul himmah fi da'wati ila Allah. La tabdul nafsaka illa fima huwa a'la minha. Janganlah engkau korbankan dirimu kecuali pada perkara-perkara yang mulia. Korbankan diri untuk berdakwah, mengajari orang-orang yang belum mengenal Islam. Bukan sibuk menghujat sana sini, tapi kita dakwahi orang-orang yang belum mengenal Islam, belum tahu mana tauhid, mana syirik, belum tahu mana halal, mana haram. Itu yang kita dakwahi. Jangan sampai seorang belajar tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghujat para ulama. Untuk apa dia belajar kalau tujuannya hanya untuk menghujat para ulama? Lebih baik dia belajar untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Walaisa dzalika illa fi dzatillah azza wa jalla." Janganlah engkau mengorbankan dirimu kecuali ketika engkau berdakwah, mendakwahkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa zat Allah itu berada di atas langit. Perkara-perkara tauhid. Ya. Dan
Korbankanlah dirimu untuk menolong orang-orang yang terzolimi. Ada orang yang terzolimi, kita tolong saudara kita. Dan korbankanlah dirinya ya di dalam menolong saudara-saudara yang kesusahan. Ini tujuan dakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Makanya kita berdakwah, janganlah kita memukul, tapi kita harus merangkul saudara-saudara kita yang belum mengenal hidayah, kita ajak ikut kajian. Ya. Dalam berdakwah jangan sampai membuat orang itu lari dari dakwah. Tapi bagaimana agar dia itu ya mau menerima dakwah kita. Ya. Kemudian ulul himmah yang ketiga, ulul himmah fil jihad fisabilillah. Punya tekad yang tinggi di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ulul himmah fil ibadah. Punya tekad yang tinggi, kemauan yang tinggi di dalam beribadah. Iya. Dan di dalam beribadah hendaklah dia istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara ulul himmah fil ibadah. Dan ibadah di sini maknanya sangat luas. Ibadah tidak hanya sholat saja ibadah, tidak hanya puasa saja ibadah, tapi ibadah itu memiliki makna yang luas. Seperti disebutkan oleh al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Termasuk menuntut ilmu, itu termasuk juga ibadah. Maka di dalam menuntut ilmu kita harus punya tekad yang tinggi, kemauan yang tinggi. Bukan untuk bangga-banggaan menuntut ilmu, bukan untuk pamer, bukan untuk terkenal, tapi untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita, untuk menjaga warisan para nabi, dan untuk diamalkan. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asbabu dunuwil himmah. Sebab-sebab yang menjadikan semangat orang itu rendah, yang menjadikan semangatnya surut, tidak semangat lagi. Apa di antaranya? Al-ma'asi. Karena maksiat. Biasanya kalau orang gemar bermaksiat, malas mau ngapa-ngapain, Pak. Mau sholat malas, mau nuntut ilmu malas, mau sholat tahajud malas. Kenapa? Gemar maksiat. Inilah penyebab pertama seseorang itu tidak semangat. Lebih-lebih bagi para penuntut ilmu. Ketika seorang ingin belajar tapi dia masih gemar bermaksiat, maka ingat, dia tidak akan pernah semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan ketika dia duduk di majelis ilmu, ilmu yang dia dapatkan tidak akan barakah. Ketika datang di kajian selalu ngantuk. Ya. Makanya seorang ulama salaf mengatakan, ala ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nazim. Ilmu itu ibarat permata yang halus dan tidak pantas ilmu itu bagi hati yang kotor. Tidak pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dan dari dosa-dosa yang lainnya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, fadz-dzanbu yahjubul wasil wa yaqta'u as-sa'ir wa yanqusu at-talib wal qalbu innama yasiru ila Allah biquwwatihi fa idza marida bid-dunub da'ufat tilkal quwwatul lati satasiruhu fa idza zalat bil kulliyah inqata'a 'anillah inqita'an yab'udu tadarukuhu. Ya. Fallahul musta'an. Apa kata Ibnu Qayyim di sini? Dosa itu memang menghalangi seseorang untuk sampai kepada ketaatan. Akan memotong jalan orang-orang yang ingin berbuat kebaikan.
akan mengurangi semangat orang-orang yang ingin menuju kepada kebaikan. Coba kalau orang bermaksiat, dia ngapa-ngapain tidak akan semangat, Pak. Ya. Kemudian disebutkan di sini hati itu awal mulanya dia bersemangat untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hatinya sakit karena banyak dosa, akhirnya semangatnya berkurang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hatinya itu sudah mati, maka dia tidak akan semangat lagi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dzunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha." Aku berpendapat, kata beliau, dosa itu bisa mematikan hati dan terkadang mewariskan kehinaan bagi orang-orang yang gemar berbuat dosa. Adapun meninggalkan dosa bisa membuat hati hidup kembali dan ada kebaikan pada dirimu ketika engkau meninggalkan maksiat itu. Ketika orang semakin bermaksiat, maka dia tidak akan pernah semangat untuk melakukan ketaatan, apalagi untuk menuntut ilmu, tidak akan semangat. Ya. Ini sebab pertama, al-ma'asi. Sebab yang kedua, al-khawfu wal hammu wal huznu. Ya. Karena apa? Takut, galau, sedih. Biasanya kalau orang galau, nggak semangat, Pak. Apalagi ditinggal nikah. Sudah ta'aruf, tiba-tiba ditinggal nikah sama calonnya, nggak semangat. Ya, kadang orang galau, Pak. Ya, ini juga merupakan perkara yang bisa melemahkan semangat orang. Mau kajian malas, mau ibadah malas, biasanya dia rajin, ya. Maka harus diperbaiki hatinya. Jangan gara-gara wanita akhirnya dia nggak semangat gitu. Terus semangat, ya. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa bagaimana agar seorang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari 3 perkara ini. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, hadis, ya, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni, ya, hadis riwayat Bukhari, ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, al-hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wa dala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit galau, gundah gulana, dari penyakit sedih, wal hazan, ya. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dari sifat lemah. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari sifat pelit dan dari sifat penakut. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang itu lagi gundah gulana. Ya. Kemudian berikutnya al-ghaflah. Ini yang bisa menjadikan seorang itu nggak semangat, Pak. Karena apa? Lalai. Lalai dari mengingat Allah. Lalai dari beribadah. Ya. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ar-rahatul lirijal ghaflah. Istirahatnya para lelaki itu adalah galau, lalai. Maksudnya apa di sini? Ketika dia lagi jenuh, ya, dia lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari menuntut ilmu, ya. Kemudian disebutkan juga oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj, la taq'udu faragon fa innal mauta yatlubukum. Janganlah kamu duduk-duduk ketika ada waktu kosong. Duduk-duduk yang gak bermanfaat maksudnya. Karena kematian itu akan terus mencarimu.
Pas ada waktu kosong Pak, gunakan waktu luang untuk melakukan kebaikan. Namun kebanyakan manusia diberikan waktu luang, diberikan kesempatan, tidak digunakan dengan baik. Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalam keduanya. Pertama, nikmat sehat. Diberikan nikmat sehat, dia selalu lalai. Yang kedua, nikmat kesempatan. Diberikan waktu luang, dia gunakan untuk berleha-leha. Ya. Jadi ini diantara penyebab yang menjadikan seorang itu tidak semangat. Karena waktu sudah habis, saya baca ini hanya dulu. Yang keempat, ihdarul waktu, suka menunda-nunda waktu, membuang-buang waktu. Kemudian yang kelima, penyakit al-wahnu. Ini yang menjadikan orang gak semangat. Karena hubbud dunya wa karihatul maut, cinta dunia dan benci terhadap kematian. Berikutnya at-taswifu wa tamanni, suka menunda-nunda taubat dan banyak cita-cita, banyak berhayal. Nunda-nunda taubat dan banyak berhayal. Ada yang cita-citanya ingin istri yang cantik kayak bidadari. Ada yang ingin jadi orang terkenal, kebanyakan berhayal. Ya ini yang bisa melemahkan semangat. Kemudian apalagi mujalasatul battalin, karena suka duduk-duduk dengan para pengangguran yang gak jelas. Maksudnya di sini bukan gini ya. Maksudnya di sini orang-orang yang gak mau berusaha, bermalas-malasan, suka bergadang, suka nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, gak ada faedah. Ini yang biasanya melemahkan semangat orang. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang asbabu ulul himmah, sebab-sebab yang menjadikan seorang itu punya tekad yang tinggi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.